Iga sempat sih ngerasain waktu itu saat karena kita di sana belajar itu memang dari seringnya kayak gitu jam 8 pagi sampai jam 8 malamnya. Ya emang kegiatannya di luar gitu. Dan karena susah mendapatkan tempat sholat, jadi kita mencoba talfik ke mazhab lain. Jadi sholatnya sering di jamak gitu. Dan itu berasa banget karena kita kayak mungkin kita di Indonesia kayak kurang menghargai waktu sholat barangkali gitu ya. Nah di sana tuh emang waktu sholat tuh sangat-sangat berharga. Gimana rasanya? Ya tiap sebentar udah masuk waktu sholat belum ya gitu. Nah kalau di Indonesia kan nunggu azan ya gitu. Mungkin bahkan azan sendiri juga kita nanti dulu. Ntar dulu deh gitu, masih lama nih waktu sholat gitu. Kita judulnya aja nih kuliah di Indonesia, tapi rasa-rasanya kayak kuliah di Mesir gitu. Rasanya kuliah di Mesir ya? Waduh, ini keren nih. Rasanya di Indonesia tapi judulnya di Indonesia tapi rasanya di Mesir. Kenapa? Iya. Kenapa? Dan alhamdulillah kemarin itu di Desember sampai Januari itu udah berangkat 5 orang yang ke Thailand. Itu hasil kerjasama juga. Ada ke Thailand juga? Ada. Keren juga nih Mak Nali ya. Kita lihat sisi lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sahabat setia, senang dan bahagia saya Zulfami Adi kembali hadir ke layar kaca sahabat. Tentunya untuk mendatangkan sang inspirator yang akan memberikan inspirasi, motivasi ataupun edukasi dan informasi buat kita bersama. Tetaplah setia di channel ini. Dan inilah narasumber kita, Iga Fitria Iga Fitri Amiga. Selamat datang Iga. Nah, terima kasih Ustaz. Apa kabar? Alhamdulillah kabar baik. Kabar baik. Beliau ini adalah Mahat Santri. Betul begitu bacanya? Maha Santri. Oh, Maha Santri. Bukan Mahat ya? Bukan. Sama mahasiswa begitu ya? Iya betul. Jadi mahanya santri gitu ya? Iya benar. Maha Santri. Beliau adalah salah satu dari Maha Santri Mahat Ali Parabe. Ya, betul? Sumatera Tawalib Parabe. Sumatera Tawalib Parabe. Konon beliau ini baru kembali dari Inggris, tapi kita akan bincang-bincang sebelumnya dengan Iga. Iga sendiri ini anak keberapa nih? Iga anak pertama dari 2 bersaudara. Kampung asli di? Lahir di Bukit Tinggi, besar di Bukit Tinggi, pindah ke Aceh karena ngikut ayah. Jadi ayah orang Aceh, umi orang sini, orang Agam. Oh, orang Agam. Di mana di Agamnya? Di Agam di Koto Tuo sampai Koto. Koto Tuo sampai Koto. Berarti keluarga besar ada di sini berarti ya? Kalau saudara Umi ada yang di sini. Dia oke. Kalau ayah berarti saudara di sana ya kan? Iya, ayah di Aceh. Gitu. Anak keberapa tadi? Anak pertama. Dari 2 bersaudara. Dari 2 bersaudara. Berarti kalau di Acehnya di mana nih? Di Aceh kita di Aceh Tengah. Aceh Tengah. Aceh Tengah ya? Di Aceh bagian tengah. Kalau ditanya tepatnya di Baleatu Bener Meriah. Barangkali ada yang tahu nanti Baleatu Bener Meriah. Oh iya, yang kenal pasti tahu lah. Nah ya. Oke, ngomong-ngomong ini kita bicara dulu kemarin ke Inggris ngapain? Kita alhamdulillah Iga salah satu penerima beasiswa, nama programnya Santri International Fellowship atau kita singkat dengan SIF. Itu program beasiswa yang diadakan atau direncanakan juga oleh Kemenak, Kementerian Agama bekerja sama dengan LPDP. Jadi di Kemenak itu punya beasiswa namanya beasiswa Indonesia Bangkit. Dalam ranah program Dana Abadi Pesantren 2024 akhir kemarin itu meluncing ada 5 program, salah satunya SIF itu. Oh gitu ya. Jadi nama programnya Santri International Fellowship. Oh gitu. Iya. Pilihannya memang ke Inggris. Kalau untuk Santri International Fellowship ya memang ditujukan negaranya ke UK. Oh gitu ya. Nah kita bincang-bincang nih. Kalau ini kan berarti jumlah orangnya satu-satunya Iga dari Indonesia tuh bagaimana? Polanya gimana nih? Kemarin itu kabar-kabarnya ya kita nggak tahu ya berapa orang yang registrasi kemudian sampai ke tahap wawancara itu nggak tahu berapa orang. Tapi sempat dengar kabarnya itu ada sekitar
lebih daripada 300 orang yang ikut seleksi berkas. Iya. Kemudian diambil sekitar 100-an untuk ikut seleksi wawancara. Nah, alhamdulillah Iga salah satu di antara yang 100 itu. Lalu dari yang 100 itu diambil hanya 20 orang se-Indonesia dari pondok pesantren yang berbeda. Jadi kami 20 orang itu nggak ada yang sama Nggak ada ya? daerahnya. Berarti daerahnya beda-beda ya? Beda-beda. Oke, berarti di Sumatera, dari Sumatera Barat hanya Iga? Dari Sumatera Barat kita berangkat 2 orang. 2 orang. Satu Iga, lagi mana? Satu lagi dari pondok pesantren Nurul Yakin Siringan Ringan. Ringan-ringan di mana ya? Di wilayah Si Junjung atau di mana? Solo. Pariaman. Oh, Pariaman. Ya, Pariaman. Kalau Oh nggak iya salah. iya. Oh, Itu satu lagi dari. Nurul Yakin ya? Oh, berarti di Sumatera Barat kita berdua. Iya, berdua. Dari 20 yang ada di Indonesia. Indonesia. Waduh, asik juga nih ya. Pernah kebayang nggak ke Inggris? Enggak Ya. pernah, negara yang sama sekali nggak pernah ada bayangan dan nggak ada pernah rencana ini negara luar negeri pertama yang harus didatangin Inggris, nggak pernah. Nggak pernah ya? Pernah punya. Tapi sempat pernah bermimpi pengen ke luar negeri. Cuman Allah kabulkan yang pertama harus pertama yang didatangi itu adalah Inggris. Inggris ya. Tapi kalau dari impiannya yang mana dulu? Kalau seandainya dulu bercita-cita mau ke luar negeri, kemana rencananya di awal? Kalau secara untuk ibadahnya gitu kan, tentu Mekah dan Madinah itu Umrah lah ya. negara yang Iya. kota yang paling jadi impian gitu. Oke. Tapi di luar itu mungkin ini nanti sampai ke latar belakang kenapa sampai masuk Mahat Ali gitu ya. Oke, gimana? Di tahun 2017 itu berencana meneruskan studi tingkat tingginya ke Mesir. Oh, rencana mau ke Mesir nih. Rencananya begitu Iga, dulunya oke. gitu. Oke. Terus masuklah untuk memperpanjang relasinya, dapatin jaringan dan lain sebagainya. Masuklah ke Man Insan Cendekia Aceh Timur. Jadi Man Insan Cendekia nih dulu. Iya. Bukan Parabe ya? Bukan. Oke, Man Insan Cendekia. Di Aceh. Oke ya. Dapat kuotanya di Man Insan Cendekia Aceh Timur. Lalu setelah 3 tahun di IC masih bertahan. Oh, nih habis nih pokoknya daftar ke Mesir. Oke. Nah, saat itu kan yang sangat diharapkan itu karena berasal dari latar belakang keluarga dengan ekonomi yang alhamdulillah cukup begitu. Mengharapkan beasiswa Kemenak. Beasiswa ya ke Mesir tapi yang dari Kemenak. Mengharapkan itu. Cuma di tahun 2020 kan ya kita semua COVID diuji ya? dengan COVID. Nah, akhirnya pengelolaan dana yang harusnya untuk pendidikan kan saat itu semua dialihkan ke kesehatan. Iya, Ceritanya begitu. betul ya. Akhirnya mencobalah mencari jalan lain, pokoknya harus tetap dalam proses belajar, nggak boleh kosong. Akhirnya mengambil 1 tahun pondok pesantren di Aceh. Baru di akhir 2020 qadarullah di November kakek meninggal, ayah dari Umi meninggal. Iya. Akhirnya pulang ke Bukit Tinggi. Ke Agam itu? Iya, ke Agam maksudnya. Pulang ke Agam. Terus nampaklah gitu spanduknya Mahat Ali Parabe, Mahat Ali Sumatera Parabe. Singkat cerita daftar, alhamdulillah lulus dan sampai saat ini duduk di sini gitu. Oh iya, alhamdulillah. Semester berapa sekarang berarti ya? Alhamdulillah sekarang udah semester 8. 8 ya? Terakhir nih saat. Oke. Ini luar biasa nih. Tapi rasanya berarti kan qadarullah begitu ya. Akhirnya mau ke Mesir lagi nggak? Kalau masih ada kesempatan dan Allah izinkan, impian tuh belum hilang. Itu belum hilang ya. Berarti kan Mesir harus S1 lagi berarti kan? Kurang tahu juga apa bisa tembus S2 ya maksudnya. Oke, Iga, berarti Mahat Ali Parabe ini gimana kesannya belajar di sana? Gimana bilangnya ya gitu. Di Parabe itu kita di Mahat Ali. Kalau
ada nih mungkin teman-teman yang ada keterbatasan finansial barangkali gitu, atau ada hal yang tak bisa ditinggal di Indonesia barangkali, pokoknya mesti studi di Indonesia gitu. Mahat Ali itu salah satu pilihan yang bisa diambil kalau nggak bisa tembus ke Mesir. Karena di Mahat Ali sendiri, Iga pribadi merasakan kita judulnya aja nih kuliah di Indonesia, tapi rasa-rasanya kayak kuliah di Mesir gitu. Rasanya kuliah di Mesir ya, waduh. Ini keren nih. Rasanya di Indonesia tapi judulnya di Indonesia tapi rasanya di Mesir. Kenapa? Iya. Kenapa? Karena kita di Mahat Ali itu referensi utama kita sama kayak di Mesir. Kita balik lagi ke Kitab Kuning. Oh gitu ya. Jadi referensi utama Mahat Ali itu bukan sekedar buku bacaan Latin, tapi yang jadi paling utama nih itu adalah Kitab Kuning. Jadi kita Mahat Ali itu mempelajari, memperdalam dan menelisik lebih jauh nih terkait Kitab Kuning gitu. Jurusannya apa saja di situ, Iga? Dimanapun Mahat Ali di Indonesia, satu Mahat Ali itu hanya punya satu takhasus atau satu jurusan. Oh gitu ya, iya. Oh itu ya spesialnya begitu ya. Iya, berarti yang di Parabe ini Kalau di fikih. kita fikih usul fikih. Fikih usul fikih. Iya. Oh, itu segabung ya. Iya. Fikih usul fikih. Walaupun kadang mata kuliah itu dibedakan kan? Enggak juga. Kalau mata kuliah itu langsung disama fikih dan usul fikih. Kalau mata kuliahnya ada Beda kan? fikihnya dirinci. Iya, iya. Tapi kalau nama jurusan kampusnya fikih dan usul fikih itu digabung ya? Iya. Oke. Oh ini orang hukum nih. Jadi semua rujukan kitab-kitabnya itu merujuk kepada Kitab Kuning. Berarti mungkin saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita yang belum punya kesempatan ke Mesir, mungkin tamat pondok ini kan, ya agar nyambung bahasa Arabnya itu rujukannya itu direcommended ke ini ya, ke Mahat ya. Mahat Ali itu pilihan yang sangat tepat ya. Kalau dengan posisi tadi entah itu kita pengen ngerasain belajar di Mesir seperti apa, Mahat Ali itu pilihan teman-teman buat ngelanjutin studi walaupun judulnya tinggal di Indonesia atau studi di Indonesia, tapi pengen ngerasain atau ada vibes Mesirnya gitu atau Timur Tengahnya. Mahat Ali itu pilihan teman-teman. Itu berbahasa Arab setiap hari di situ. Ada yang mata kuliahnya memang pakai bahasa Arab, ada yang pakai bahasa Indonesia, kayak mata kuliah wajib itu kayak bahasa Indonesia atau kewarganegaraan kan nggak mungkin pakai bahasa Arab gitu ya. Betul ya. Kalau dengan teman-teman setiap hari gimana di sana? Sehari-harinya bahasa Indonesia juga kan? Nggak ada bahasa Arab? Atau memang nggak ada kewajiban khusus kan? Kalau kita di Mahat Ali Sumatera Utara Parabe, apalagi itu yang di asrama, kita punya hari bahasa. Jadi tergantung kebijakan ini pengurus asrama untuk menentukan hari bahasanya. Jadi diinformasikan bahwa misalnya besok kita hari bahasa. Jadi memang ya sehari itu memang ngomong bahasa. Pilihannya hanya dua, kalau tidak bahasa Inggris atau bahasa Arab. Oh keren juga ya. Oke. Iya. Berarti sebentar lagi mau tamat nih cerita nih. Mudah-mudahan selesai di tahun ini. Kalau cita-cita Iga sendiri memang jadi apa sih sebenarnya? Karena memang dilatar belakangi ingin terus berada di lingkungan yang mendalami ilmu agama gitu ya. Jadi alhamdulillah di tahap sekarang ayah dengan Umi udah menyelesaikan administrasi untuk mendirikan yayasan pendidikan di Aceh. Ya sesuai dengan keinginan, cita-cita Iga mau melanjutkan harapan dan keinginan orang tua itu sendiri. Oh gitu ya. Wah, ini anak solehah nih, anak solehah. Ayah orang Aceh. Jadi memang cita-cita mulia bersama ilmu dan Al-Quran nih ceritanya nih. Iya. Oke, semoga nanti suatu saat juga punya pondok pesantren nih ceritanya. Mudah-mudahan yayasan memang begitu rencana. Memang begitu rencananya. Rencananya begitu. Membuat pesantren ya, supaya ada dulu anaknya yang pemahaman ilmu pondoknya ini ya betul ya, matang ya. Dan mudah si Iga. Oke. Kita balik ke cerita Inggris. Kenapa Inggris walaupun itu sebenarnya sudah ketentuan ya, maksudnya programnya ke sana yang ada. Iya. Nah, proses Iga sebelum kita cerita proses perjalanannya,
Itu ketika nyampe di Inggris, itu kampusnya kampus apa? Kemenak dalam hal program Santri International Fellowship ini udah bekerja sama dengan Coventry University. Coventry University? Iya. Itu kampus tertua di dunia juga atau gimana nih? Termasuk kampus yang famous, tapi mungkin untuk Indonesia di kita kurang familiar mungkin istilah Coventry University. Tapi dunia? Ternyata di sana banyak orang Indonesia dan mahasiswa Indonesia banyak di Coventry itu ternyata gitu. Oh gitu. Besar kampusnya gimana cerita? Lumayan. Kabar-kabarnya itu ada 4 lokasi kampusnya. 4 lokasi kampusnya. 4-empatnya lumayan besar. Yang kami sempat kunjungi kemarin itu cuma 2. Ya, home base-nya itu waktu 2 pekan di Inggris itu di Coventry-nya betul. Sepekan terakhir itu sempat visit di kampusnya di London. Oh, sempat ke London juga? Iya, kami selama 3 minggu di 3 pekan di UK, itu 2 pekannya di Coventry, pusat pembelajarannya, pusat kegiatannya. Di pekan terakhir itu di London. Oke, ini bicara pendidikan. Ada yang apanya yang disambungkan? Ini kan Mahat nih. Iya. Apanya yang disambungkan ke Inggris? Apanya nih? Apa yang mau diambil dari beasiswa ini sehingga ke Inggris? Maaf nih, ini kan berbeda ya gaya bahasa, gaya pergaulan, bener nggak ya? Iya. Mereka bahasanya gimana di situ? Maaf nih, pergaulannya apa yang sebenarnya nilai apa yang dapat ditarik sama Ega nih? Oke, tema keberangkatan Santri International Fellowship itu sendiri memang dalam rangka moderasi beragama. Jadi kita di Indonesia kan sedang marak-maraknya moderasi nih, ya, moderasi beragama gitu ya. Jadi dalam hal ini kalau dibawa ke dunia internasionalnya, kita membahasakannya dengan interfaith. Jadi interfaith itu sendiri adalah relasi ataupun interaksi antar agama. Sama halnya dengan Indonesia, UK itu juga punya agama yang beragam. Jadi kalau di kita di Indonesia kan ada 6 agama yang diakui gitu ya, Satya. Iya, betul. Islam, Protestan, Katolik dan lain sebagainya. Yang 6 itu. Nah di UK juga seperti itu. Bedanya pertama UK itu mengakui no religion itu diakui. Oh, tidak beragama itu diakui ya? Iya, maksudnya mereka dengan secara terbuka boleh aja gitu untuk tidak punya kepercayaan ataupun keyakinan. Artinya memang dibenarkan oleh negaranya. Diperbolehkan. Berarti ketika ditanya identitas agama apa? Ya, yang no religion itu ya. Memang ada gitu dan mereka adalah penduduk yang mayoritas di UK. Oke, yang tidak beragama? Ya. Oh, keren juga ya. Tidak beragama. Hampir separuh. Maksudnya ini lahan dakwah dari Mahat Ali nih. Hampir separuh dari masyarakat UK itu masih no religion. Mungkin sebagiannya mereka percaya bahwa Tuhan itu ada, tapi mereka belum tahu nih agama mana yang mereka bisa yakini. Oh gitu. Lalu pergaulan mereka di sana seperti apa? Agak aneh nak lihatnya tuh gimana? Alhamdulillahnya karena apa ya istilahnya forum yang bekerja sama juga dengan Coventry University dan Kemenak ini sangat respect gitu, karena kita kan 20 orang ini adalah Muslim gitu kan, butuh kayak tempat ibadah, makanan yang memang sesuai dengan Islam gitu, ketentuan Islam. Mereka menghargai itu dan mereka kalau ada makanan atau apa ya memangnya disediakan yang memang halal gitu. Untuk interaksi sendiri ya karena kita dalam hal pembelajaran ya kita hanya datang ke tempat yang berkaitan dengan belajarnya kita gitu. Kayak karena ini kan kemarin karena dalam rangka interfaith kita sempat mengunjungi beberapa tempat ibadah di sana, kayak ke ke temple, ke sinagog. Kita sempat kunjungi tempat itu. Walaupun kalau kita lihat dari kacamata orang Indonesia nih kayaknya ngapain sih sampai datang ke sana gitu. Ya kalau Iga pribadi sih melihatnya karena kita pengen
dapetin ini nih, pengen tahu nih Insight. merekanya seperti apa Iya. gitu. Ya kita hanya sebatas itu, bukan berarti kita ketika datang ke sana kemudian kita membenarkan Ya. dan menyetujui apa yang mereka percaya gitu. Ya. Ya sebenarnya kan kalau akidah yang kuat sebenarnya juga kita semakin tahu juga dengan dengan agama lain, kita juga sebenarnya bisa saja memperkuat keyakinan kita sebenarnya kan, Iya, karena ada betul. pembanding. Karena pola-pola kan juga ada kalau sekarang tuh kan laris tuh kan banyak orang yang ketika didialogkan agama ini ya tergantung kekuatan kita. Iya, Ya kan? benar. Sejauh apa ujian dalam diri kita, keyakinan terhadap beragama kita. Ada dua kemungkinan kan? Iya. Kalau tidak dia yang terbawa, kita yang kebawa dia. Kan kayak gitu. Sebenarnya ketika semakin ada pembanding begitu, semakin lebih terasa kali ya. Kerasa banget sih kemarin itu, Seth. Karena ya kalau di kemarin kebetulan juga pas kita datangin UK itu dalam musim dingin. Nah kalau musim dingin ini kan waktu sholat lebih awal, sangat awal bahkan gitu. Iya. Siangnya aja cuman sebentar gitu. Bentar. Oh iya ya, siang sebentar situ. Jadi malam lama. Malamnya panjang banget. Oke deh. Kalau puasa asik juga di situ berarti ya. Asik. Jam kalau kita Jadi puasanya jam berapa jam berarti itu kalau puasa di situ? nggak sampai sekitar 10 jam barangkali. Jadi kita subuh 10 itu jam. jam 1, 6. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh jam 3 udah buka ya. Ya sekitar jam 3 Tiga sampai jam bukan? 4 itu udah buka puasa. Kan Iya, udah iya, terhitung iya. maghrib di situ gitu kan. Gitu ya. Malamnya lebih panjang. Iya, lebih panjang. Ada negara yang sebenarnya malamnya sebentar ya. Di mana ya? Rasanya puasanya hampir lama gitu ya. Di mana tuh ya? Nah, musim panas itu yang Musim panas ya? Nah, musim panas itu Wah ngeri kalau puasa lebih, panas. lebih lama ini puasanya. Jadi nanti puasanya lama berarti ya? Oh di UK berarti ya? Untuk negara 4 musim rata-rata seperti Itu ya? Oh gitu. Oh iya. Oke kalau dapat seandainya musim musim dingin, puasa cepat. Iya, Kalau dapat musim panas, panjang banget tuh masa puasanya. bisa berapa jam tuh? Kalau nggak salah kan Kebalikannya berarti kan, sampai Iga? 20 jam puasanya. Kebalikan kan Iga ya? 20 jam Mak. Masya Allah. Masya Allah. Air es itu sudah seperti apa tuh ya? Waduh memang asik kita di Indonesia ya Ga ya? Di Indonesia itu udah kayaknya Ideal banget udah ya. Ideal lah gitu. Teratur kan. Siang malam taruhlah perbedaan gak antara timur paling 1 jam gitu ya. Kalau rata-rata Indonesia ya memang benar-benar ini kan minimalis surga. Oke. Oh gitu ya. Oke, kita lanjut nih. Berarti di situ pola-pola yang pola belajar mereka dibanding kita seperti apa, nilai-nilai plus seperti apa sih? Kenapa orang ke Inggris itu apa yang menurut Iga di situ? Dari segi disiplinnya mereka lebih rapi daripada Indonesia. Itu sih yang Iga lihat gitu, Sat. Disiplin ya. Ya, dari segi disiplin waktu, disiplin belajar mereka memang mungkin dipengaruhi karena mereka sudah tergolong negara maju barangkali begitu. Jadi terkait disiplin waktu dan disiplin belajar itu emang dijunjung tinggi banget gitu. Oh gitu ya. Termasuk mungkin di dunia kerja, disiplin kerja itu memang sangat-sangat atas banget lah barangkali. Artinya disiplin itu bagian dari pakaian kayaknya ya Kak ya, yang benar-benar diperhatikan begitu ya. Dan yang kedua mungkin terkait respect mereka dengan orang lain. Oh mereka menghormat dengan orang lain. Walaupun mereka adalah orang-orang yang kalau kita melihat negara maju itu kan banyaknya masyarakatnya individualis. Ya. Nah di sana itu memang mereka individualis tapi terkait menghormati orang nggak kalah juga. Oh gitu. Sangat hormat dengan orang. Bisa dicontohkan kayak kami kemarin itu. Ya kita datangi tempat sinagog kan itu nonis gitu ya, orang Yahudi. Yeah. Mereka ya menyediakan kayak cemilan atau apa ya memang yang halal aja gitu. Itu pertama. Kedua terkait waktu sholat itu sangat-sangat dijaga sama panitia yang di sana. Karena PIC yang di sana. asiknya begini ya kayaknya Ega ya. Di mana sebenarnya ada non di situ sebenarnya semangat kita yang Islam itu sebenarnya kayaknya lebih tinggi.
Iya, Ustaz. Benar nggak? Iya. Jadi kan akan berbeda rasanya kita sholat di Indonesia ketika kita sholat di situ kan? Selama di UK gue cuma dengar azan yang memang Oh, iya, di iya. tempat Masjidnya nggak ada masjid. kan? Masjid ada. Kami Ada. ada visit ke masjid juga, Ustaz. Tapi kan jarang masjid, langka di Inggris. Kalau di lokasi Coventry kemarin enggak Kalau di kampus mungkin karena dia ini beragama mungkin ada. Tapi di luar itu nggak ada kan kayak di Amerika. kalau di Amerika kurang tahu juga. Tapi kalau di Inggris banyak. Masjid-masjid pinggir jalan nggak ada kali. Dibilang jarang mungkin karena tidak sebanyak gereja gitu ya. Karena Iya, ya Muslim hanya sekitar 8 sampai 9% dari Oh total. ada ya 9% ya. Lumayan ya di Inggris. Peringkat nomor 3 setelah Kristen. Jadi pertama itu non-religion, kedua itu Kristen, baru Muslim. Oh Peringkat ketiga. banyak ya. Lumayan banyak. Oh ya lumayan ya. Kalau 8% dari penduduk itu cukup banyak ya. Yang jarang itu kali di Amerika kali ya. Ya kurang tahu juga. Belum ke Amerika sama soalnya. kita juga belum tahu. Konon cerita kalau orang-orang ya, sahabat saudara-saudara kita itu ya mereka kayak itu berasa sekali kadang berjalan cari masjid itu jauh untuk sholat Jumat, tapi girohnya itu beda katanya. Iga sempat sih ngerasain waktu itu saat karena kita di sana belajar itu memang dari ya seringnya kayak gitu jam 8 pagi sampai jam 8 malamnya. Ya emang kegiatannya di luar gitu. Dan karena susah mendapatkan tempat sholat, jadi kita mencoba talfik ke mazhab lain. Jadi sholatnya sering di jamak gitu. Dan itu berasa banget karena kita kayak mungkin kita di Indonesia kayak kurang menghargai waktu sholat barangkali gitu ya. Nah di sana tuh emang waktu sholat tuh sangat-sangat Rasa berharga. gimana rasanya? Ya tiap sebentar udah masuk waktu sholat belum ya gitu. Nah kalau di Indonesia kan nunggu azan ya gitu. Mungkin bahkan Iya. sendiri juga kita Nanti dulu. ntar dulu deh gitu, masih lama nih waktu sholat gitu. Oke. Kalau di sana meleng dikit udah pindah waktu sholat gitu. Apalagi musim dingin itu kayak dari zuhur ke asar aja itu hanya sekitar 1 sampai 1,5 jam selisihnya. Jadi Begitu kalau ya? kita kayak lengah dikit, udah asar aja gitu. Iya. Itu sih yang paling kerasa banget sama Iga kemarin tuh. Iya. Tapi kerasa di samping itu selain itu yang terasa itu dinginnya kan? Jangan. Walaupun nggak dapetin salju sih kemarin tuh saat cuma untuk suhu Menusuk tulang ya. Berapa derajat dinginnya? yang paling dingin itu kalau suhunya yang kedetek itu di -2. Tapi sempat -2? ada yang pernah kan dia ada yang kayak suhunya misalnya suhu 4 derajat tapi terasa seperti minus sekian. Oke. Nah, yang terasa seperti minus sekian itu sempat di -9 kemarin itu. Walaupun dia -2, tapi rasanya -9. Iga kurang nggak begitu ingat yang kedeteknya suhunya berapa tapi terasa seperti -9. Waduh. Lumayan sih. Lumayan ya sampai rasa beku kayak ini ya kan? Itu udahlah minus. Terus apalagi kalau ngedapatin badai atau hujan angin gitu. Pernah ngerasakan nggak ya? Nah itu nggak tahu apakah ini sebagai tanda perkenalan dengan UK gitu. Hah? Di pekan kedua, di ujung pekan kedua itu hari Sabtu, kami alhamdulillah dapetin kayak free day. Ya nggak yang free banget, nggak juga, cuma ya pandai-pandai membagi waktu kan gitu. Udah bagi-bagi kelompok nih dan Iga ikut kelompok yang pergi ke London. Karena walaupun sepekan terakhir itu di London, tapi karena full dengan visit, full dengan kegiatan, rasa-rasanya kayaknya nggak sempat nih ngunjungin Big Ben, nggak sempat visit ke London Tower Bridge dan kayak ke British Museum dan lain sebagainya. Jadi memanfaatkan hari Sabtu yang libur yang kosong itu buat kunjungin London gitu. Nah, nggak tahu kenapa, mungkin sebagai tanda perkenalan. Nah, hari itu ada istilahnya badai darah. Jadi badai darah itu, ya badai darah, tulisannya DARRAGH. Oke. Badai darah itu badai yang ya badai gitu. Emang anginnya kencang dan pemerintah itu sempat melarang ada aktivitas di luar. Oh. Tapi karena udah nyampe di London nih gitu kan. Tanggung ya? Tanggung nih gitu. Bahkan sempat jalan itu emang dibantu sama angin, Zat. Jalan dibantu sama angin Karena maksudnya? kita ya
saking kencangnya angin itu kita jalan Nggak perlu tuh melangkah. effort gitu, nggak perlu tenaga banget gitu Iya, buat, iya. nggak perlu ngeluarin energi buat jalan, dibantu Tinggal sama angin. tambah aja sayap dikit terbang deh kan. Oke. Itu sih yang lumayan kerasa dari segi musim dan cuacanya. Gitu ya. Aduh, nggak terbayang Mas Santri Parabek tiba-tiba di London ya. Oke. Tapi sebagai Mas Santri Parabek, gimana perasaan Iga ketika ini berada di London ketika itu? Pernah pikir kayak gini nggak? Untung saya masuk Mahat Ali atau gimana? Sempat. Tapi yang pasti pertama kita bersyukur gitu ya, bersyukur dan bangga gitu sama kesempatan yang dikasih sama Allah, terus usaha yang udah kita upayain dari lama gitu. Kan kepengen keluar negeri ini udah lama nih gitu kan. Oh memang ini ya. Emang kepengen banget, tapi baru ini nih sekalinya terbang pun jauh ke ujung gitu kan. Inggris tuh berapa kali naik pesawat ya? Kita sempat transit waktu berangkat, itu transitnya di Dubai. Oke, Waktu Dubai dulu. Jadi pas berangkat transit di Dubai. Baru sampai ke Birmingham kita waktu departure-nya. Keberangkatan yang sampai ke UK-nya. Birmingham nih mana nih? Birmingham itu sekitar berapa ya? Daerah mana? Langsung ke Inggris nih? Iya, udah sampai di UK nih. Oke. Jadi dari Dubai langsung ke Inggris? Iya. Berapa jam itu? Berapa ya? Totalnya kurang lebih sekitar ke Dubai 9 jam lah ya. Sekitar 8 sampai 9 jam. 9 lah ya, 8-9. Dari Dubai ke Inggris lama lagi berarti? Sekitaran itu juga 8 sampai 9 jam. Jadi kurang lebih di total perjalanan itu 20 jam. Iya 20 jam. Dari berarti langsung ke langsung sudah sampai di UK langsung berarti kan? Iya. Oke. Dan ke Birmingham. Lepas landas yang waktu kedatangan di Birmingham. Waktu kepulangan? Baliknya dari Heathrow. Itu berapa jarak tuh? Heathrow itu sekitar 1 jaman dari London. Wah, cerita London kita hanya petanya mana London ya? Kita tarik-tariknya nama apa? Petanya nggak mungkin. Oke. Kalau jadi sebenarnya kalau nggak kalah ini juga ya, nggak kalah kesempatan juga ketika di Mahat Ali. Berarti Iga merasakan ada perbedaan dengan kampus lain atau tidak nih, Mahat Ali nih? Yang jelas dari segi visi misi, Mahat Ali punya visi misi yang berbeda dengan kampus lain. Visinya apa? Kayak kalau kita itu visinya kan memperdalam di bagian kitab kuning seperti yang Iga sampaikan tadi. Oke. Jadi pokoknya pergerakan kita untuk masalah akademis kita pokoknya berlandaskan ataupun referensi utama kita di kitab kuning. Itu yang jadi perbedaan yang paling berbeda menurut Iga dengan kampus lain. Kalau untuk pendalaman agama Islam terkait itu. Memang harus kenapa dengan kitab kuning? Kan sudah di ini nggak sama atau gimana? Kenapa harus dengan kitab kuning? Istimewa kitab kuning apa sih? Kan sudah amat bisa diterjemah. Ya kan kalau sudah terjemah rasanya fast belajarnya kayak kurang gitu Sat. Kita tuh kenapa mesti ke kitab kuning? Karena para ulama dulu kan sumber di situ ya. Ya, sumbernya di sana gitu. Apalagi masalah usul fikih ya kan. Apalagi itu kan. Masalah kalau salah-salah terjemah masalah usul nih ngeri-ngeri sedap nih ya kan. Oke. Berarti rujukan itu ya. Iya, rujukan utama kita di kitab kuning. Mungkin itu dosennya juga ada yang dari ini enggak? Dosennya gimana? Dosen juga yang sudah ada dari Mesir atau gimana? Ada, nggak sedikit bahkan kalau kita di Mahat Ali Sumatera Talib Parabe itu dosen-dosen kita banyak yang dari lulusan Timur alumni Tengah. Ya, alumni Timur Tengah berarti ya. Timur Tengah. Kan Sudan juga ada sudah selesai S2 dari sana. Ada. Oh, ada ya. Ada. Kalau Sudan tuh siapa? Ustaz Akhi? Ustaz Akhi itu dari Aljazair. Aljazair ya. Yang dari Sudan itu Ustaz Ilham. Ilham ya. Alhamdulillah sekarang beliau kan sudah jadi ketua DPRD itu. Dia belum ngajar situ ya. Oke. Oh iya. Masya Allah, beliau pakar di kitab kuning juga ya. Beliau tuh ahlinya di bagian hadis. Oh, beliau hadis. Ilmu hadis. Oke. Lalu
kalau nanti di magangnya seperti apa di sini di apa di Mahat? Kalau kita Mahat Ali istilahnya itu khidmatul mujtama, Ustaz. Jadi sasaran kita kalau khidmah itu 3. 1 ke lembaga pendidikan, 2 ke bagian masyarakat, 3 ke bagian instansi pemerintahan. Begitu. Itu harus dilewati ketiganya tuh. Jadi untuk kalau di tahun ini ke lembaga pendidikan dan kemasyarakatan itu dijadikan satu termen. Jadi kita itu dipecah, alhamdulillah di tahun ini ada 18 pondok yang sudah bekerja sama dengan Mahat Ali. Jadi nyebar di 18 pondok di Indonesia, dan alhamdulillah kemarin itu di Desember sampai Januari itu udah berangkat 5 orang yang ke Thailand. Itu hasil kerjasama juga. Ada ke Thailand juga? Ada. Keren juga nih Mak Ali ya. Rugi kan kalau nggak masuk Mahat Ali. Kerugi ya kalau nggak masuk. Ke Thailand ya. Aduh, dikira nih di sekitar ini, tapi dia keluar ya. Iya. Alhamdulillah angkatan Inga kemarin 5 orang. Angkatan Inga 5 orang nih. Dipilih, ada ke Inggris, ada ke Thailand. Oke. 5 orang itu pondok pesantren yang di Thailand. Nah, jadi itu kalau di total ada 19 dengan yang di Thailand. Nah, jadi 18 yang di Sumatera Barat sekarang dipencar jadi 18 pondok. Salah satunya Iga di bagian di Niah Limo Jurai. Jadi guru. Iya, jadi guru. Jadi guru ya. Gimana rasa jadi guru ya? Agak deg-degan juga ya gitu, karena kita di Mahat Ali kan sebenarnya bukan spesialis pendidikan. Oh iya ya, kita kan gitu ya. Kita ini usul ya, orang yang mengeluarkan hukum nih ya. Bukan yang bukan bagian kependidikan gitu ya. Betul, jadi betul. Untuk skill guru itu sendiri kalau ditanya ya ada yang punya skill untuk mengajar, ada yang enggak. Tapi tetap Mahat Ali itu selalu menyokong apapun yang dibutuhkan dan diperlukan untuk Mas santri. Jadi untuk kependidikan ini sendiri kita ada, kalau Iga tidak salah, di 4 semester. Mulai dari semester 3, 4, 5 dan 6 kalau tidak salah, ataupun dari 4, 5, 6, 7. Jadi itu udah menyesuaikan, dan itu ada di bagian kurikulumnya namanya mata kuliah pendamping. Jadi itu kita selama 4 semester didampingi atau diberikan arahan untuk mengelatih skill mengajar gitu. Oh iya, berarti ada ini kan, ada dampingan lah gitu ya. Oke, berarti kalau berarti sudah keluar negeri, sudah praktek. Kalau di kampus-kampusnya itu emang selain dari Thailand itu tersebar di Sumatera Barat. Yang untuk KM Termen 1 ini, Zat? Iya. Iya, di Sumatera Barat. Ada yang sampai ke Tigo Jangko. Ada juga yang di Tigo Lurah, Tigo Jangko. Tigo Jangko di mana ya? Mungkin sekitaran Tanah Datar. Oh, Tanah Datar. Ada yang Tanah Datar, ada yang ke arah Solo juga kalau tidak salah. Nah, dominannya memang di Agam ini gitu. Dominan di Agam ya. Oke deh, Iga sendiri, aduh, orang Gayon. Orang mana? Iya, suku Iga, suku Gayo. Ini kopi dong. Iya, terkenalnya dengan kopi. Kopi Gayo, jangan macam-macam kopi Gayo. Anak Gayo nih, anak Gayo. Kopi Gayo dari kalau ayah aktivitas apa sih Iga? Ya, karena kita di Gayo itu identik dengan kopi, alhamdulillah ayah ngelola kebun kopi nih. Oh, pengusaha nih mah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jangan bayangkan kayak kopi kita gitu ya. Aduh, keren lah. Keren. Berarti kalau kopi Gayo itu agak asam-asam ya, dikit ya. Dia ada kopinya apa? Robusta. Terlalu paham juga sih terkait kopinya, tapi taunya dikit ya. Secara umum kopi kita tuh ada 2, ada Arabica, ada Robusta. Tapi yang punya siapa apa nih? Yang punya Iga sendiri yang mana nih? Alhamdulillah kita dua-duanya ada. Ada dua-duanya. Oke, kalau motivasi tentang kopi kira-kira apa nih Iga? Apa ya, Sat? Kalau dari kopi ya
pahit-pahitnya kopi tetap harus dinikmati. Kan? Kan hidup kita gitu juga. Oh iya. Pahit-pahit kehidupan tuh yang penting kita lewati aja ya. Nggak boleh lari dari pahit-pahit kehidupan. Iga, kalau bagaimana Iga melihat prospek sebenarnya Mahat Ali ini ke depan? Mahat Ali itu kalau ditanyakan misalnya jurusan untuk keguruan atau kependidikan jelas ya untuk jadi guru gitu. Yeah. Kalau Mahat Ali sendiri, alhamdulillah Iga rasa kemana aja bisa gitu. Gitu Sat. Kalau untuk arah-arah pendidikan kita tidak sedikit juga alumni Mahat Ali itu yang jadi guru. Yeah. Terus untuk bagian kepegawaian tidak sedikit juga yang jadi pegawai di kantor. Oh, dia lulus juga ya. Berarti ini kan Mahat Ali ini sama dengan kampus di seluruh Indonesia sama. Begitu ya. Dari segi administrasi gue rasa sama dan hasilnya juga sama. Kan buktinya udah lulus di pegawai negeri begitu ya? Ya, alhamdulillah kita kemarin alumni udah ada satu yang lulus di CPNS. CPNS ya? Ya. Ya menunjukkan tuh sama kan? Tapi beda dengan Iga, insya Allah tidak ke pegawai negeri kan? Rencananya sih nggak sampai ke sana ya. Kecuali takdir ya. Nggak tahu kalau nanti ketariknya ke sana juga gitu. Iya. Kalau tuh kesan-kesan kalau dari pola yang diajarkan dosen di sana seperti apa sih? Pola kekeluargaan atau gimana sih rasanya itu? Bedanya mungkin dengan kampus kan mungkin agak beda ya, misalnya apalagi misalnya masih ada asramanya kayak gitu ya. Iya, kalau Mahat Ali, alhamdulillah juga di Mahat Ali, kalau kita di Mahat Ali Semata Tali Parabe, dan Iga sendiri juga jadi mahasantri asrama gitu, tinggalnya di asrama. Alhamdulillah terkait kekeluargaan tuh dapat dirasakan. Artinya kalau nggak tahu nih kalau yang lain gimana gitu, tapi kalau Iga merasakan antara kita mahasantri dengan staf ataupun dosen itu terlihat akrab, itu bukan satu hal yang asing gitu. Akrab dalam arti untuk belajar, mendapatkan ilmu yang lebih daripada di kelas itu. Dan kalau ada juga nih dosen kita itu yang punya lembaga belajar di luar kampus. Nah, itu mau ikut kegiatan lebih daripada kampus itu bisa ikut. Ataupun dosen-dosen kita itu karena banyak yang lulusan yang keren-keren gitu ya Sat ya. Dan gak sedikit juga yang jadi lulusan terbaik gitu. Kita itu di organisasi mahasantrinya di Dema Mahat Ali itu punya program kekitaban. Jadi mengkhatamkan kitab bersama dosen-dosen kita itu. Kalau Iga sendiri juga bagian dari ini, ikut ini enggak organisasi? Ikut Dema. Alhamdulillah ikut. Udah demis sih. Oh, demis ya. Udah. Iya. Tapi kalau dulu sebagai apa di Dema? Di tahun pertama join sama BEM ataupun Dema Mahat Ali itu di sekretaris. Sekretaris. Di tahun kedua di periode kemarin jadi wakil presidennya. Oh, wakil presiden ya. Iya. Wakil presiden ya. Ini luar biasa nih, Masya Allah. Baik, kira-kira apa ya pesan-pesan, bukan untuk ajakan meyakinkan kalau ada orang masuk ini, kira-kira apa yang membuat mesti meyakinkan? Mungkin Iga bisa pesan buat para pemirsa kita, apa yang membuat pesan Iga dan kesan sehingga memang harus pilihan yang tepat. Dari panjang cerita Iga tadi, mungkin teman-teman atau siapapun yang menyaksikan ini, Mang Mahat Ali itu bukan pilihan yang salah. Artinya ini adalah pilihan yang tepat. Kalau teman-teman mau ngambil perguruan ataupun pendidikan tingkat lanjut, tingkat tinggi, ya kita perguruan tinggi berbasis kitab kuning, kita berada di lingkungan pesantren, artinya dalam lingkungan yang terjaga. Lalu untuk kesempatan ke luar negeri itu sekarang saya sudah membuktikan itu bukan hal yang susah gitu. Jadi nggak ada kata yang tidak mungkin untuk masuk Mahat Ali. Jadi mari masuk Mahat Ali, gabung bersama kami di Mahat Ali Semata Tali Parabe. Aduh. Baik Iga, semoga Iga bersama keluarga dan juga mimpi-mimpi yang masih tertinggal dalam catatan, akhirnya semoga Allah satu demi satu akan diwujudkan, terutama nanti suatu saat juga punya pondok pesantren,
mungkin juga punya Mahat Ali kali ya. Amin. Amin ya. Kalau Iga nanti punya Mahat Ali, tetap ingat sisi lain Aspen. Gitu ya. Baik Iga, mungkin sampai di sini dulu kebersamaan kita. Mungkin sebelumnya closing statement ada satu kata yang menjadi kata membara, yang menjadi moto Iga, apa kira-kira? Sampai saat ini Iga masih berpegang pada moto hidup Iga, bekerja lillah itu tak hanya butuh loyalitas tapi butuh totalitas. Iya, Allah ya Rahman. Baik Iga. Untuk itu tetaplah bekerja ikhlas tapi totalitas. Ya, harus loyalitas itu Harus penting, loyalitas penting. totalitas juga nggak kalah penting. Nggak kalah penting. Wah, luar biasa sekali. Baik sahabat semuanya, sampai di sini dulu kebersamaan kita. Yang jelas banyak anak negeri kita yang luar biasa, yang ternyata kiprahnya sudah di luar sana sedemikian rupa. Iga salah satu di antaranya. Walau Iga anak gayo begitu ya, yang banyak harum-harum kopinya kalau di kampungnya, ternyata mampu mengharumkan nama Indonesia dan mobil khusus Sumatera Barat di UK ya. Salah satu catatan penting tadi, masalah kita ibadah sholat itu sangat luar biasa, dan ternyata semakin kita banyak berjalan, semakin terasa makna kehidupan ini. Maka tetaplah beri dan pertahankan bumbu dan resep kehidupan kita untuk mencari lillahi ta'ala. Akhirnya saya Zulfahmi Adi Dan saya Iga Fitri Amiga mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.